Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berkah Rojokoyo Farm, seputar peternakan ruminansia, baik khususnya di kambing, domba, dan sapi. Kebetulan kita hadir kembali atau kita berjumpa kembali di channel YouTube kesayangan teman-teman semuanya, seputar informasi peternakan ruminansia, baik itu di manajemen pakan, perawatan, pengolahan pakan, dan lain sebagainya. Sudah lama kita tidak bertemu, semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki, dan panjang umur. Di kesempatan video kali ini Kang Mus akan berbagi pengalaman yang sudah Kang Mus bahasanya alami atau Kang Mus dalami tersendiri, khususnya di tujuan pakan ternak di breeding atau di belakang teman-teman semuanya ini. Jadi dengan pakan yang murah, teman-teman nanti bisa diterapkan di kandangnya. Dan prosesnya seperti apa sih di jual pakan ternak ini biar hasil tetap maksimal dan pastinya biaya pakan atau costnya lebih murah. Tetap stay dan tonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika teman-teman suka dengan video ini. Di video kali ini akan berbagi pengalaman menarik menurut Kang Mus, karena banyak teman-teman juga yang berpengin atau berpeluang di hijauan pakan ternak, khususnya karena keterbatasan biaya teruntuk di pembelian mesin cacah ataupun lain sebagainya lah. Jadi ketika kita belum mampu mempersiapkan peralatan atau pendukung di dunia peternakan, karena salah satu kunci sukses juga di dunia peternakan. Jadi Kang Mus akan berbagi pengalaman khususnya buat teman-teman yang pelaku peternakan hijauan atau setiap hari pakannya hijauan. Langkah awal yang perlu kita siapkan sebenarnya kita nggak ribet-ribet, cukup kita mempersiapkan mental kita untuk usaha peternak. Modal itu nomor sekian buat saya, karena ketika mental kita sudah ada, jadi ternak kita bisa meminta bantuan, atau dalam artian kita bisa gaduh punya tetangga, teman, dan lain sebagainya. Yang penting mental kita harus tertata yang bagus untuk memulai usaha peternakan ruminansia, baik itu kambing, domba, dan sapi. Jadi ketika kita sudah memulai usaha peternakan, jadi yang perlu kita siapkan cukup sabit atau arit. Jadi kita bisa mengandalkan tenaga kita semampunya, dan kita bisa menerapkan itu setiap harinya. Jadi setelah kita mencari rumput dan lain sebagainya, ya kita berikan pakan selayaknya. Kita pemberian pakan setiap hari, seperti halnya di kandang Berkah Rojokoyo Farm ini dikasih makan pagi dan sore. Jadi pagi kita beri rumput, terus siang kita off-kan atau tetap ternak istirahat total sampai sore. Untuk pakan hijauan seperti yang sudah Kang Mus sampaikan di video sebelum-sebelumnya tentang total atau jatah pakan setiap ekor. Jadi setiap ekor induk atau yang seperti di belakang saya ini, semisalkan berat badannya 20 kilo semisalkan, jadi kita kasih hijauan pakan ternak atau rumput liar ataupun lain sebagainya, yaitu 10% dari berat badan. Jadi setiap harinya ini jatah pakannya kalau hijauan itu kurang lebih 2 kilo. Jadi kita bisa bagi dua, pagi 1 kilo, sore 1 kilo. Dan kita kasih pakan tambahan bisa 2 kali, pagi sebelum makan. Jadi benar-benar perut kosong kita kasih pakan tambahan seperti polar, bekatul, ataupun lain sebagainya. Jika ada modal lebih kita bisa tambahkan konsentrat. Dan jangan lupa mineral harus diberikan setiap harinya agar ternak itu kecukupan mineralnya tetap terjaga. Karena ternak di kandang sama ternak di umbar itu berbeda ya teman-teman. Jadi manajemen peternakan itu kita ketika mengambil di konvensional atau tradisional, jadi paling tidak ternak kita di kandang, kita harus sedia kebutuhan apa yang dibutuhkan ternak. Salah satunya yang tidak bisa dibuat sendiri sama tubuh ternak itu multimineral. Terus yang kedua vitamin A, D, I. Itu salah satu kebutuhan dasar ternak yang tidak bisa disuplai sama tubuh ternak sendiri. Jadi ketika ternak butuh vitamin B dan lain sebagainya,
beberapa bahan baku pakan ternak itu mempunyai kandungan vitamin kandungan itu. Jadi kita tidak perlu katakanlah menyiapkan vitamin A, B, C dan lain-lain, itu tidak perlu. Yang terpenting kita beli mineral yang di dalamnya sudah mineral lengkap. Terus yang kedua ada vitamin dasar A, D dan vitamin E. Itu yang terpenting buat teman-teman untuk mencukupi kebutuhan dasar ternak ruminansia. Jadi kita cukup menambahkan katakanlah bekatul atau jagung yang mudah kita dapatkan di desa kita. Kalau kita mungkin cuaca buruk atau perpindahan cuaca, kita bisa menambahkan gula merah ataupun lain sebagainya. Kita juga bisa menambahkan tetes tebu secukupnya saja dan tidak berlebihan, karena kalau berlebihan pastinya juga kurang bagus. Terus yang selanjutnya ketika sore kita juga bisa berikan lagi tambahan pakan tambahan, baik itu ketika teman-teman sukanya ngombor ya nggak apa-apa, bebas. Cuman di dunia peternakan itu istilah ngombor memang tidak ada, karena keterbiasaan orang Jawa saja, jadi dikombor sebelum makan. Terus kita kasih jeda minimal setengah jam atau 1 jam, baru kita kasih rumput liar ataupun hijauan yang kita tanam atau rambanan yang kita petik atau yang kita ambil. Jadi biar adanya pertumbuhan mikroorganisme di dalam rumen atau tubuh ternak khususnya, jadi baru kita kasih hijauan. Jadi ketika nanti serat dimakan itu benar-benar terserap bagus dalam tubuh ternak, alhasil jadi kotoran kita bisa melihat serapan yang dimakan ternak itu berapa persen, kita bisa melihat dari kotorannya. Jika kotoran itu terlihatnya itu warnanya hitam mengkilap berminyak, itu berarti penyerapannya bagus. Tapi jika kotorannya itu masih berwarna hijau seperti dedaunan, itu dalam artian masih banyak kandungan pakan yang terbuang sia-sia. Makanya dengan tambahan mineral harapannya nanti benar-benar bisa terserap dengan baik lewat kandungan mineral tersebut. Dan kita juga tidak banyak menyiapkan vitamin-vitamin lainnya. Biasanya saya cukup ada tambahan vitamin booster atau pelengkap saja hanya ketika memasuki perpindahan cuaca atau pas cuaca buruk saja. Jadi tidak banyak hal yang saya pakai. Jadi biayanya cukup simpel, kurang lebih ya kalau saya per ekor ini biasanya tak kasih 2 genggam bekatul, jadi pagi 2, sore 2, ya kadang cuman tak kasih 2 genggam saja bekatulnya. Jadi cukup murah sekali dan hasil dari indukannya juga menurut saya pribadi cukup bagus, anaknya juga bagus. Teman-teman bisa lihat seperti ini hasil dari cempe yang kebetulan hari ini ada yang lahir. Jadi biaya sangat murah sekali dan teman-teman bisa mempraktekannya di kandangnya teman-teman semuanya. Jadi seperti itu ya teman-teman, semoga pengalaman dari Kang Mus di kandang Berkah Rojo Koyo Farm ini bermanfaat dan bisa diterapkan di kandang teman-teman semuanya. Salam sukses di usaha peternakan ruminansia, kambing, domba, dan sapi. Terima kasih yang sudah menonton videonya sampai habis. Salam hormat dari Kang Mus pribadi. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe, dan tetap ikuti channel Berkah Rojo Koyo Farm. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.